Salam jumpa. Pada kesempatan ini saya ingin share mengenai knowledge management, presentasi ringkas yang disusun bersama ketiga teman saya, yaitu Rangga Firdaus, Ifik Arifin, dan Didi Wartono. Latar belakang dari knowledge management adalah demikian. Pada dasarnya organisasi merupakan kumpulan manusia yang bersepakat untuk mencapai tujuan bersama. Dimana kalau organisasi itu komersial atau profit oriented, tentu saja tujuannya adalah kesejahteraan atau profitable organization. Sementara kalau perusahaan itu merupakan perusahaan non for profit, maka pencapaian misi adalah hal yang utama. Nah, organisasi biasanya kalau dibuat atau disusun atau dikembangkan itu dirancang untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis dari masa ke masa. Tidak ada orang yang mendirikan organisasi dengan tujuan suatu ketika akan dibubarkan atau dilikuidasi. Orang yang membuat perusahaan ingin perusahaan itu tumbuh terus dari masa ke masa, antar generasi sampai anak cucu dan lain sebagainya. Nah, perusahaan usianya bisa puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Individu dalam organisasi keluar masuk silih berganti. Ada yang karena usia pensiun, ada yang karena pindah berkarir ke tempat lain, dan lain sebagainya. Padahal individu tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang selama ini dipergunakan untuk memajukan organisasi. Pertanyaannya adalah, jika individu yang kompeten tersebut pindah ke organisasi lain, sementara yang bersangkutan belum sempat mewariskan pengetahuan dan keterampilannya kepada orang lain, terutama yang berada di organisasi tersebut, lalu apa yang akan terjadi dengan organisasi yang ada? Bukankah dia akan kehilangan talenta orang-orang atau individu yang pandai, baik dalam hal berpikir maupun dalam berbuat sesuatu atau memiliki keterampilan tertentu? Inilah yang melatar belakangi lahirnya knowledge management. Wick tahun 95 mengatakan bahwa pada dasarnya knowledge management merupakan sekumpulan proses atau metode yang dipergunakan untuk mencari pengetahuan yang penting bagi organisasi. Dicari bisa di mana saja, di dalam organisasi maupun di luar. Kemudian definisi tersebut disempurnakan oleh Gupta pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa pada dasarnya knowledge management adalah proses untuk membantu organisasi dalam menemukan, memilih, mengorganisasikan, mendiseminasi, dan mentransfer informasi penting kepada yang membutuhkannya. Nah, inti dari semua ini adalah pada dasarnya knowledge management merupakan suatu konsep untuk mengelola pengetahuan kolektif yang dimiliki sebuah organisasi. Tujuan utamanya jelas, yaitu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang menggunakan knowledge tersebut. Nah, kalau bicara mengenai knowledge management, kita lihat di berbagai telaah atau paper atau artikel, spektrumnya sangat luas sekali. Dalam kesempatan ini paling tidak saya akan memberikan sedikit deskripsi mengenai 11 aspek terkait dengan knowledge management, yaitu aspek terminologi data, informasi dan pengetahuan, aspek implementasi, kemudian penerapannya pada sektor pendidikan, kemudian knowledge management dan hubungannya dengan human technology performance, kemudian manfaat dan biaya dari adopsi knowledge management, siklus pengetahuan dalam organisasi, klasifikasi knowledge management, faktor keberhasilan kunci atau critical success factor, pengetahuan dan modal intelektual, strategi pengembangan knowledge management, dan yang terakhir adalah tren dan riset knowledge management di masa mendatang. Oleh karena itu, mari secara ringkas kita mulai satu persatu. Sejumlah review literatur kami pergunakan bersama untuk memastikan bahwa yang kami sampaikan di sini telah memiliki histori yang panjang oleh para scholars dalam membahas ke-11 aspek tersebut. Kita mulai dari yang pertama, terminologi data, informasi, dan pengetahuan. Data pada dasarnya adalah representasi dari fakta yang ada. Nah, data ini kalau kita olah atau kita artikan sesuai dengan konteksnya, maka akan menjadi informasi. Nah, informasi ini kalau sudah dipergunakan untuk berbagai keperluan akan menjadi pengetahuan. Pengetahuan inilah yang pada akhirnya nanti akan dipergunakan oleh manusia atau individu
dalam membuat berbagai kebutuhan seperti keputusan, kebutuhan dalam bersikap, maupun keputusan dalam bertindak, yang tentu saja harus dilandasi dengan kearifan atau wisdom. Jadi tingkatan data, informasi, pengetahuan menuju kearifan ini secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana tingkatan dari manfaat yang ada, di mana data berada pada level bawah, yang diolah menjadi informasi, yang kemudian diubah menjadi pengetahuan, dan pada akhirnya mendatangkan manfaat yang dilandasi oleh kearifan penggunanya. Bagaimana dengan implementasi knowledge management? Sudah banyak organisasi di dunia maupun di Indonesia yang menerapkan knowledge management. Perusahaan seperti Coca-Cola, bisnis petroleum, Microsoft, General Electric, maupun di Indonesia seperti Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, ya, mereka sudah mencoba untuk menerapkan knowledge management. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memperoleh manfaat nyata dari adanya atau implementasi dari knowledge management tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai penerapannya pada sektor pendidikan, studi dari Kidwell, Gilinda, atau Karen dan Van der Linde serta Sandra L. Johnson memperlihatkan paling tidak ada 5 manfaat knowledge management di sektor pendidikan. Pertama adalah knowledge management terbukti bisa membantu menunjang proses penelitian. Yang kedua, knowledge management bisa membantu mengembangkan kurikulum, bisa membantu melayani mahasiswa, bisa membantu proses dalam hal administrasi, dan membantu para pimpinan dalam merencanakan strategi. Kelima domain ini adalah domain-domain yang sudah terbukti bisa dibantu dengan adanya knowledge management. Apa hubungan knowledge management dengan human performance technology? Organisasi menerapkan knowledge management, ya, atau organisasi yang menerapkan knowledge management, salah satu cirinya adalah SDM-nya saling berbagi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki antara mereka. Dengan kata lain, maka satu individu dengan individu yang lain saling menularkan kompetensi yang dimilikinya. Akibatnya maka individu-individu secara kolektif dalam organisasi akan semakin cerdas. Artinya apa semakin cerdas? Artinya mereka dapat membantu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks ini, knowledge management bisa dianggap sebagai intervensi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Karena dengan penerapan knowledge management, maka masing-masing individu yang secara kolektif berada dalam sebuah organisasi akan semakin cerdas, akan semakin kompeten. Demikian paling tidak konteks yang dikembangkan oleh Debra Henny dalam bukunya Knowledge Management, Organization Performance, dan Human Performance Technology. Manfaat dan seperti apa serta biaya untuk mengadopsi knowledge management. Manfaat ada yang tangible, ada yang tidak tangible. Dan manfaat ada yang bisa diukur, ada yang tidak bisa diukur. Kalau manfaatnya tangible dan bisa diukur, biasanya tidak mendatangkan masalah. Karena orang-orang organisasi dapat langsung menghitung secara rupiah apakah penerapan knowledge management benar-benar bisa memberikan manfaat seandainya tidak menggunakannya. Tetapi kadang-kadang manfaatnya ada yang bersifat non-tangible dan non-measurable. Disinilah yang membuat orang sulit menilai apakah implementasi knowledge management benar-benar memberikan manfaat atau tidak. Bukan rahasia umum bahwa penerapan knowledge management itu memberikan manfaat yang tidak langsung. Misalnya apa? Apakah pengambilan keputusan yang lebih baik bisa dirupiahkan keuntungannya? Apakah pengambilan keputusan yang lebih cepat bisa ditransformasikan dalam formula-formula akunting? Apakah transparansi atau akuntabilitas yang baik bisa dinyatakan dalam bentuk peningkatan rupiah? Tentu saja tidak. Tapi orang merasa bahwa hal-hal tersebut baik adanya. Hal-hal tersebut memberikan manfaat yang positif. Kadang-kadang juga organisasi yang kinerjanya naik tidak bisa semata-mata disebabkan karena penerapan knowledge management. Karena bagaimanapun knowledge management itu hubungannya dengan berbagai unit lain di organisasi sangat erat. Misalnya apa? Orang yang membagikan pengetahuannya itu tentu saja
tidak harus selalu menggunakan aplikasi knowledge management. Ya, kalau ada aplikasi knowledge management akan menjadi semakin cepat. Tetapi apakah keberhasilan tersebut karena diterapkan knowledge management apa tidak? Nobody knows. Mungkin karena berganti pimpinan, pimpinannya lebih lihai dalam meningkatkan motivasi orang untuk saling berbagi pengetahuan atau bagaimana. Nah, inilah yang menjadi isu dalam hal menghitung cost benefit knowledge management. Kemudian kita lihat dari siklus pengetahuan dalam organisasi. Knowledge itu pasti saja bisa diciptakan atau dipelajari. Itu awalnya, knowledge kita ciptakan. Kemudian diidentifikasikan mana yang penting, mana yang tidak. Terhadap yang penting akan diorganisasikan atau dikodifikasi. Kemudian karena penting akan disimpan di suatu tempat. Untuk apa? Agar mudah didistribusikan. Dan kalau sudah didistribusikan kepada yang menggunakannya, maka selanjutnya bagaimana pengguna tersebut memeliharanya. Dan ini akan terus membentuk suatu siklus hidup dari knowledge management itu sendiri. Knowledge lahir, tumbuh, berkembang, dan berganti satu dengan yang lainnya secara cepat sejalan dengan perkembangan organisasi. Kalau kita lihat model-model knowledge management itu seperti apa saja. Ada studi dari Hansen, Norhua, dan Tierney yang menarik yang mengatakan paling tidak ada 5 jenis yang diketahui. Yang pertama adalah routine oriented model, yaitu model knowledge management yang sangat formal, sangat terstruktur, kaku, dan mekanistis. Biasanya ini yang dipakai dalam organisasi yang sangat rigid, seperti misalnya di militer, atau di organisasi yang semuanya harus by the book, seperti di NASA, atau organisasi seperti rumah sakit dalam menangani pasien yang semuanya harus tertata rapi SOP-nya. Itu merupakan suatu model yang formal, terstruktur, kaku, dan mekanistis. Tapi ada yang knowledge management berdasarkan project oriented model. Artinya apa? Penggunaan knowledge tersebut disesuaikan dengan fungsi organisasi. Misalnya, sumber daya manusia memerlukan knowledge yang terkait dengan pelatihan, kompetensi, remunerasi, performance appraisal, dan lain sebagainya. Sementara untuk unit keuangan mungkin membutuhkan knowledge yang terkait dengan investasi, perpajakan, cost and benefit, kemudian profit and loss, cash flow, dan lain sebagainya. Sementara person-oriented model adalah knowledge yang terkait dengan bagaimana individu yang diberikan tugas khusus untuk menyebarkan knowledge tersebut. Ini biasanya model knowledge management yang dimiliki oleh seorang guru yang kemudian menyebarkan ilmunya kepada para siswanya. Atau seseorang di organisasi yang baru saja pulang dari training dan diminta oleh atasannya untuk menyebarkan ilmu keterampilan yang dimilikinya kepada sesama koleganya di organisasi. Atau orang yang diberi tugas khusus misalnya sebagai project manager, sebagai ahli, ya, di mana knowledge-nya sangat melekat pada dirinya. Pada saat inilah maka yang bersangkutan selaku individu menjadi sumber penular knowledge tersebut kepada orang lain. Ada pula knowledge yang modelnya terkait erat dengan intellectual property. Kenapa? Karena knowledge itu sebenarnya bisa menjadi aset penting untuk membuat produk atau services yang bisa diuangkan. Dalam bahasa Inggrisnya, monetizing. Tentu saja knowledge-knowledge seperti resep perusahaan misalnya, formula tertentu, itu merupakan hal yang harus diproteksi. Ada nilai kekayaan intelektualnya. Ini adalah model knowledge yang terkait dengan intellectual property. Dan yang terakhir adalah IT-oriented model, di mana semua knowledge yang ada sudah berhasil diotomatisasikan oleh sistem informasi atau IT. Contohnya adalah sebuah organisasi yang menerapkan workflow, di mana semua aturan mengenai cara kerja organisasi tersebut sudah dibimbing oleh sistem informasi. Untuk memastikan tidak ada yang terlewat, untuk memastikan best practices dilakukan. Laporan-laporan di bank kepada Bank Indonesia atau OJK misalnya merupakan bentuk IT-oriented model terkait dengan knowledge yang sudah berjalan karena alasan compliance. Yang kedelapan adalah critical success factor. Apa saja sih yang membuat knowledge management itu berhasil diterapkan? Ada 7 aspek atau komponen utama pembentuk ekologi knowledge management, yaitu manusia atau people, budaya atau kultur, proses, struktur, leadership atau kepemimpinan, teknologi,
Dan yang terakhir yang paling penting adalah model pengukuran keberhasilannya. Ketujuh aspek ini dipelajari secara detail sebagai hal-hal atau critical success factor, sesuatu yang mendatangkan atau memberikan pengaruh terhadap sukses atau tidaknya sebuah knowledge management diterapkan. Kemudian yang kesembilan adalah pengetahuan dan model intelektual. Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa pada dasarnya manusia itu merupakan aset di mana di dalamnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bisa diubah menjadi aset organisasi yang tak ternilai harganya. Dari manusia itulah maka akan lahir karya-karya, produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dari manusia itu akan lahir berbagai inovasi yang bisa menjadi tulang punggung nilai dari organisasi tersebut. Nah, untuk bisa membuat semua knowledge tersebut menjadi sesuatu yang layak untuk dijual atau layak untuk dipertukarkan secara komersial dengan pihak-pihak luar, maka harus dijaga kerahasiaan, harus diproteksi keberadaannya, dan yang paling penting harus didaftarkan hak atas kekayaan intelektual tersebut. Intellectual property berupa paten atau copyright yang akan menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam mengembangkan bisnisnya di kemudian hari. Kemudian yang ke-10 mengenai strategi pengembangan knowledge management. Bagaimana cara melakukan atau mengembangkan suatu knowledge management? Ada 6 hal dalam life cycle dari pengembangan knowledge management. Yang pertama adalah pengkajian, analisa terhadap kebutuhan dari mereka yang ingin menerapkan knowledge management. Berdasarkan analisa tersebut, kemudian dirancanglah sistem yang dimaksud. Kalau sudah dirancang, maka dibangunlah sistem yang ada. Jika sistem sudah dibangun, maka diuji cobakanlah sistem tersebut. Kalau sudah diuji cobakan, silahkan diterapkan dan akhirnya dimutakhirkan, dipelihara. Dan sejalan dengan dinamika perubahan organisasi yang selalu berganti dari masa ke masa, maka pengkajian harus selalu dilakukan secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah tren dan riset knowledge management di masa mendatang. Studi dari King, Marks, and McCoy mengatakan paling tidak ada 10 pertanyaan besar yang saat ini menjadi sentra riset dari knowledge management. Apakah 10 itu? Yang pertama adalah bagaimana menggunakan knowledge management untuk menciptakan keunggulan kompetitif strategis dari sebuah organisasi, terutama perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan komitmen penuh dari pimpinan atau eksekutif dalam mengimplementasikan inisiatif knowledge management. Yang ketiga, bagaimana cara mengelola pengetahuan dalam organisasi di era global. Yang keempat, bagaimana memotivasi individu untuk berkontribusi secara signifikan dalam penerapan knowledge management. Yang kelima, bagaimana mengidentifikasi pengetahuan kolektif organisasi yang dapat diperoleh melalui sistem teknologi yang dibangun. Kemudian yang keenam, bagaimana mengukur manfaat dan atau biaya dari penerapan knowledge management. Yang ketujuh, bagaimana memverifikasi legitimasi dan relevansi pengetahuan yang dimiliki terhadap keberadaan sistem knowledge management. Kemudian yang kedelapan adalah bagaimana cara terbaik dalam merancang dan mengembangkan sistem knowledge management. Yang kesembilan adalah bagaimana memastikan kesinambungan penerapan knowledge management di organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana memastikan aspek keamanan terhadap pengetahuan yang dikelola oleh organisasi. Demikianlah secara ringkas mengenai knowledge management. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Anda sekalian yang sedang mendalami ilmu knowledge management. Terima kasih.